dikatakan bahwa penciptaan langit dan bumi, siang dan malam. Itulah yang dimakan ayat yang sesungguhnya, kata Allah. Bagi ulul albab. Nah, ulul albab ini orang yang berakal. Jadi berakal. Akal itu adanya di dalam kolbu. Siapakah orang yang berakal itu? Terus ini disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang yang berzikir kepada Allah ya, dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian dia memikirkan tentang ciptaan Allah tadi, langit bumi siang malam tadi dipikirkan. Maka artinya apa di situ? Bahwa akal di situ adalah merupakan sesuatu yang mempunyai kekuatan dua, Pak. Jadi kekuatan zikir dan fikir itulah yang dinamakan dengan akal. Ini tadi Bapak sering sekali mungkin menyatakan bahwa berjalan dengan pikiran itu hanya untuk memikirkan dunia saja. Belum tentu juga, Pak. Kemudian Bapak menyatakan berjalan dengan kalbu. Ya, tunggu cahaya itu dari Allah. Ya. Menurut saya, Pak, kita ini sudah komplit, Pak. Diturunkan ke dalam kalbu, dikasih pemikiran, Pak. Jadi seharusnya pikiran dan kalbu ini bisa berkolaborasi, Pak. Kerjasama seharusnya. Contohnya saja sekarang kita di dalam keadaan sholat itu kan akan mengisi kalbu kita. Jadi seharusnya pikiran itu harusnya dikosongkan aja dulu. Kita yang memerintahkan pikirannya, jangan berpikir yang lain lagi. Ya. Jadi kalbu ini supaya tidak terganggu. Ya, begitu juga kalau kita berzikir. Berzikir kalaupun juga pikiran ada kemana, kalbu kita pun juga harus berzikir juga. Nggak nyambung, Mbak. Ya, jadi udah dua cabang. Ya. Jadi pun juga kita ini sebenarnya sudah komplit, Pak. Diturunkan cahayanya sudah dikasih Allah, Pak. Rezekinya sudah dikasih Allah di dunia ini. Tinggal pun manusianya itu sendiri sekarang, Pak. Ya, mau memakai yang baik apa menjadi manusia yang buruk gitu. Ya kira-kira gitu, Pak. Ini pendapat saya. Jadi kalbu dan pikiran ini harus bisa kerjasama, Pak. Ya. Jadi bisa dipisah-pisahkan. Ya. Ya, berjalan pada kalbu, berjalan pada pikiran, mungkin orang itu nggak akan sinkron, Pak. Ya. Tapi kalaupun juga dia pun berpikir saja tanpa mengisi kalbu, tidak mengisi kalbu, ya itu mungkin ya itu pilihan dia. Pilihan dia. Artinya pun dia mau jadi orang yang tidak benar ya, mungkin dia pakai otaknya itu. Ya. Tapi kalau seandainya pun juga dia sadar bahwa kalbu ini harus juga diberi makanan, ya diperhatikan. Ya, dia otaknya bisa harus mana di saat dia mengisi kalbu, mana di saat dia berkonsentrasi terhadap pekerjaan, itu harus bisa diimbangi, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Ya, baik Pak Heran. Jadi sebenarnya benar apa yang dikatakan Pak Heran, ya. Tapi dengan Al-Quran ini sesungguhnya Pak, kita akan menjadi gamblang. Ya, bahwa kita mempunyai dua alat. Yang pertama kepala, yang kedua kolbu. Ya. Kolbu ini yang tidak banyak diketahui. Ya. Kolbu ini yang tidak banyak diketahui. Kecuali kita betul-betul mengetahui dari Al-Quranul Karim. Nah, kemudian sesungguhnya di situ, mari kita lihat di surat surat Al-Imran, surat 3 ayat 190 dan 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring.
Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ya. Jadi di sini adalah dikatakan bahwa penciptaan langit dan bumi, siang dan malam. Itulah yang dimakan ayat yang sesungguhnya, kata Allah. Bagi ulul albab. Ulul albab ini orang yang berakal. Jadi berakal. Akal itu adanya di dalam kolbu. Siapakah orang yang berakal itu? Terus ini disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang yang berzikir kepada Allah ya, dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian dia memikirkan tentang ciptaan Allah tadi, langit bumi siang malam tadi dipikirkan. Maka artinya apa di situ? Bahwa akal di situ adalah merupakan sesuatu yang mempunyai kekuatan dua, Pak. Jadi kekuatan zikir dan fikir itulah yang dinamakan dengan akal. Dan itu adanya di dalam kolbu. Nah, ketika kalau Pak Heran mengetahui di dalam ilmu biologi ya, jadi bagaimana itu peredaran darah dari jantung sebelah kiri ini mengalir ke kepala, ya kan? Nah, sementara ketika ke kepala, zikirnya hilang, tinggal fikirnya. Jadi sumber zikir itu ada di dalam kolbu. Cuma ketika masuk ke kepala, zikirnya jadi hilang. Nah, maka terpisah jadinya. Ya, saya satu berpikir, satu berakal gitu. Sehingga dengan demikian, karena kita dikasih tahu yang seperti itu oleh Allah di dalam Al-Quran, ketika kita sudah memfokuskan, memaksimalkan akal yang ada di dalam kolbu, bagaimana supaya kolbu itu tidak dikunci mati oleh Allah, kita tadi sudah sampaikan ranjau-ranjaunya itu. Nah, jadi kita hindari ranjau-ranjaunya itu, maka yang berfungsi adalah akal. Ketika akal yang ada di dalam kolbu itu kita optimalkan, maka otomatis berpikir yang ada di kepala itu sudah dengan sendirinya akan jalan, Pak. Jadi kalau kita berakal di dalam kolbu, otomatis pemikiran yang ada di kepala akan diatur oleh Allah melalui cahaya Allah SWT. Tapi sebaliknya ketika berpikir saja, akalnya yang dimana di sini sumber zikir dan fikir yang ada di dalam kolbu itu tidak berfungsi, yang berfungsi hanya pemikiran, maka inilah yang akan melahirkan manusia-manusia sekuler, manusia-manusia anti Tuhan, itu sesungguhnya, Pak. Dan itu sumbernya adalah dari hawa nafsu yang ada di kepala ini, gitu. Sehingga hasil pemikiran yang sumbernya dari kepala ini, yang itu yang akan mengakibatkan orang itu menjadi itu tadi ateis, kemudian sekuler, gitu. Jadi pendek kata semuanya tuh pemikiran-pemikirannya bersifat materialistis, gitu. Nah, maka untuk aman bagi orang yang beriman, pakai saja di dalam kolbunya. Karena kolbu ini tidak akan terlepas, dunia dan akhirat itu tidak terlepas. Tapi ketika pikiran, maka akan terlepas dengan akhiratnya. Yang dipikirkan dunia saja, seolah-olah tidak ada akhirat, gitu. Dan ini yang kita temui di lapangan. Ada orang-orang yang semacam itu. Jadi orang-orang yang hanya taunya dunia, dianggapnya nanti di akhirat nggak ada. Nah, itulah ajaran-ajaran materialistis, ya, ajaran-ajaran ateis, ya, komunis yang anti Tuhan, ya itu pemikiran itu, Pak. Sehingga dengan demikian pada kajian kita pagi hari ini adalah bagaimana kita berhati-hati dengan ranjau-ranjau, ya, yang mengakibatkan kolbu kita tidak berfungsi kepada Allah. Itu yang harus kita waspadai. Hatta sampai kepada sedih, sakit hati pun itu harus kita hindarkan. Maka Allah sudah berikan jalan keluar. Bagaimana? Maafkan saja kesalahan manusia itu. Ya. Nah, terus kemudian
ketika sudah memaafkan kesalahan manusia, maka otomatis manusia itu sudah tidak akan lagi marah gitu. Jadi apa yang dikatakan Pak Halil itu benar, Pak. Jadi memang di sini ada dua alat kepala yang ada di dalam kolbu. Maka kita sebagai orang yang beriman, ya kita pakai yang akal tadi, berakal. Jadi memang di sini berakal dan berpikir ini berbeda, Pak. Tempatnya berbeda, ya kan? Hasilnya berbeda, rasanya juga berbeda, gitu. Cuma ini memang kebanyakan orang akal pikiran, jadi rancu kan? Jadi akal sama pikiran seolah-olah sama, padahal tidak. Di dalam Al-Quran beda antara akal dengan pikiran. Akal-akal, pikiran-pikiran. Nah, bahkan ada istilah-istilah akal-akalan. Padahal akal itu pasti benar. Gitu. Nah, sebenarnya yang kalau mau kayak gitu ya pikir-pikiran bukan akal-akalan gitu. Karena akal-akalan konotasinya negatif. Dan yang punya konotasi negatif itu adalah berpikir. Yang ada di kepala itu, yang bersifat materialistis itu. Maka kebenaran mutlak itu Allah berikan pemahaman itu yang ada di dalam kolbu tadi. Ya, di dalam jantung kita. Nah itulah sesungguhnya secara lugas dibedakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Tapi memang kenyataannya di lapangan Pak, banyak orang yang akal pikiran, jadi seolah-olah akal dan pikiran itu sama. Ya disinilah sesungguhnya saya memberanikan diri sesuai dengan teks Al-Quran bahwa itu tidak sama antara berpikir dengan berakal. Barangkali itu Pak Heran. Wallahu a'lam.